welcome back to my channel, Tuti Sacha. Hai guys, apa kabar? Udah lama banget ya aku nggak ngobrol-ngobrol tentang Maroko. Sampai aku tuh ditagih di DM sama kalian nanyain konten tentang Maroko lagi. So kali ini aku mau cerita tentang Maroko. Dan pembahasannya adalah menjawab pertanyaan dari kalian yang udah DM aku. Oke, so let's get started. Kali ini aku akan ngebahas oleh-oleh apa aja yang bisa kalian beli kalau misalkan kalian itu pergi jalan-jalan ke Maroko. Aku akan bagi menjadi 4 bagian, jadi ada skincare, fashion, art, dan juga pernak-pernik. Yang pertama yaitu skincare. Aku akan rekomendasiin 3 produk yang hanya ada di Maroko, yaitu argan oil, gasol ataupun rasol, dan juga cactus oil. Yang pertama argan oil nih, kayak gini, dia minyak warna kuning bening gini, nggak butek minyaknya. Nah ini bisa dipakai di seluruh badan sebenarnya, jadi bagus juga untuk rambut, buat muka juga bisa, buat badan juga bisa, buat tambahan luluran, terus buat face oil kalau malam, dan juga buat rambut. Kalau buat rambut ini bisa untuk mengurangi rontok, karena aku waktu di Maroko itu pakai shampoo yang ada kandungan argan oilnya, itu beneran ngurangin rontok. Dan untuk muka ini bisa untuk ngurangin jerawat, dipakai di seluruh muka gitu aja, atau ditambahin di bubuk masker kamu. Dan ini harganya waktu itu beli berapa ya, kayaknya sekitar 30 dirham kalau nggak salah tuh, udah dapet deh. Cuman ini aku lupa, ini kebetulan punya aku waktu aku beli dari Maroko tuh udah habis, dan ini aku dikirimin sama subscriber aku yang kebetulan dia ke Maroko terus ngasih aku oleh-oleh ini. Thank you. Ini udah dipakai nih. Argan oil itu hanya berasal dari Maroko karena si tumbuhan argan itu dia hanya bisa tumbuh di Maroko. Jadi kalau misalkan dari luar itu suka ada argan dari Prancis atau dari negara Jepang, Korea, itu semua diekspor dari Maroko. Kalau misalkan beli udah ada brand gitu ya, brand luar yang udah pakai argan oil, pasti harganya lebih mahal. Dan kalau kamu ke Maroko, aku lebih saranin kamu beli argan oilnya itu di Essaouira. Aduh, udah lupa cara ngomongnya. Essaouira. Kalau kamu ke Essaouira, kamu tuh bisa ngelihat pengrajinnya langsung, cara mereka bikin argan oil dari biji si argannya itu. Aku ada videonya waktu aku jalan-jalan ke Essaouira, bisa kamu lihat di sini. Kalau lihat di botol sini kemasannya ya, argan oil itu bisa untuk menghidrasi, merepair kulit, terus anti-aging, treatment anti-acne. Nih. Yang kedua yaitu gasol. Nih. Gasol ini masker bubuk, dan ini bagus banget buat ngilangin jerawat. Aku waktu di Maroko, karena perubahan iklim dari Indonesia ke Maroko, itu jerawatnya banyak banget keluar, muncul, dan itu banyak banget di bagian sini, dan itu hilang dengan si gasol. Dan ini juga bagus banget buat ngilangin komedo-komedo. Aku ada reviewnya, bisa lihat di sini. Dan aku punya ini yang merek dari Oso. Jadi aku suka banget merek Oso. Waktu aku di Maroko, aku sering banget pakai produk-produk dari merek Oso. Belinya itu di Marjan atau di Carrefour ya. Marjan, pokoknya Marjan itu sejenis kayak Carrefournya Maroko gitu. Dan ini harganya murah banget. Kalau nggak salah segini tuh 50 dirham deh. Tapi ini tuh lama banget abisnya karena dipakainya sedikit-sedikit. Nah, aku masih ada stok banyak. Gasol ini juga hanya ada di Maroko karena gasol ini tuh berasal dari pegunungan Atlas yang ada di Maroko. Jadi kalau kamu ke Maroko jangan lupa untuk beli ini. Bagus banget buat kamu yang berjerawat. Selain si gasol ini, ada juga kaolin. Ini juga kaolin yang dari Maroko. Ini bagus banget untuk melembabkan kulit kamu. Ini tuh kayak kalau dipakai tuh dingin, jadi kayak bedak dingin gitu. Dan setelah pakai ini tuh muka jadi halus banget. Ini harganya murah kok, cuman kalau nggak salah 25 dirham atau 20 dirham gitu sekotak ini.
Kalau ini dia warnanya putih bubuknya. Nih. Kalau yang ini coklat. Dan yang terakhir adalah cactus oil. Aku nggak beli cactus oil, aku nggak punya karena tipe kulit aku tuh berminyak, sedangkan cactus oil itu bagus banget untuk menghidrasi kulit yang kering. Cactus oil itu harganya lumayan mahal juga, di Maroko aja itu harganya udah 100-an dirham gitu. Tapi kalau misalkan udah keluar Maroko itu harganya bisa sampai 5 kali lipat. Jadi kalau misalkan kamu punya kulit kering, nggak ada salahnya kamu coba beli si cactus oil dari Maroko. Next itu ada fashion. Aku rekomendasiin yang pertama itu celana. Ini karenanya lucu banget. Aku beli ini waktu di Essaouira dan harganya itu berkisar 50-100 dirham tergantung dari ketebalan si bahan. Yang kedua yaitu pakaian tradisional wanita Maroko atau biasa disebut dengan jelaba. Jelaba ini harganya itu beragam banget, mulai dari yang harganya 100 dirham sampai ada yang ribuan dirham tergantung dari jenis bahannya dan juga bordirnya. Nah, aku punya yang ini harganya sekitar kalau nggak salah 350 dirham. Terus aku juga pernah punya yang harganya ini sekitar 500 dirham dan ini tuh handmade, jadi si bordirnya itu handmade. Jadi kalau misalkan beli di sana tuh ukurannya, kalau kita kan beli baju SML ya, mereka tuh SML-nya tuh bisa beda-beda tiap toko. Jadi emang harus bener-bener dicobain. Dan dia tuh nggak bisa dikecilin karena bordirnya itu aku nggak ngerti mati apa gimana ya. Jadi pas aku balik ke Indonesia, kebetulan aku punya pengasih jelaba dari orang Marokonya asli. Terus mau aku kecilin dan itu nggak bisa, tukang kemekai nggak bisa ngecilin karena kalau dikecilin tuh katanya ngebongkar si bordirnya dan itu nggak bisa dipakai lagi. Jadi make sure aja bener-bener pastiin ukurannya pas beli di sana. Ukurannya tuh beda-beda karena mereka handmade, jadi ukurannya nggak ada yang baku SML gitu. Terus Aladdin shoes. Nah ini bagus banget dan bisa kamu beli di Marrakesh atau di Essaouira. Nah itu banyak banget modelnya, lucu-lucu banget dan harganya itu berkisar mulai dari 80 dirham. Waktu itu aku pernah nemu 80 dirham. Lalu ada blanket atau selimut khas Maroko dan itu tuh motifnya lucu-lucu banget. Aku suka banget sama motif yang kayak gini. Jadi ini ternyata motif untuk pengantin gitu. Cuman karena harganya mahal banget dan aku buat apa beli gitu kan, balik ke Indo itu kan tebel gitu kan, jadi kayak bahannya tuh kayak apa ya, kayak bulu, bukan bulu, wool gitu, sama ada manik-maniknya gitu. Nah ternyata pas aku ke Marrakesh, oh ya jadi si blanketnya itu dia itu banyak ada di Essaouira ataupun di Fes. Nah tapi kebanyakan tuh blanket doang, bentuknya dalam bentuk blanket gitu maksudnya. Nah pas aku ke Marrakesh ternyata si model blanketnya itu bisa diaplikasiin ke bentuk purse atau dompet kayak gini nih, tas kecil. Jadi aku beli yang tas kecil kayak gini. Ini ada kerincing-kerincingannya kayak gini. Nah ini tuh bahannya dari kayak wool gitu. Dan ini aku beli harganya sekitar 200 kalau nggak salah, dan banyak banget modelnya, tiap toko tuh beda-beda modelnya. Dan aku kebetulan aku beli yang modelnya dia tutupan kayak gini nih. Jadi dia ada kayak, aduh susah, mana sih kata nasi, nih puteran kayak gini, diputer, terus sama rantai kayak gini. Tapi banyak juga model yang kayak clutch, nggak ada rantainya gini, cuma dipegang gini doang, atau ininya pakai magnet. Jadi pokoknya tiap toko tuh beda-beda. Jadi kreasi per toko gitu. Jadi dia kayaknya per toko bikin sendiri gitu deh, dari bahan yang si ini nih kayak gini, terus dibikin kreasi sendiri. Ini bentuknya kayak gini tuh, simple sih, cuma gini doang. Ini lucu sih menurut aku punya ini tuh. Dan untuk semua range fashion yang tadi aku sebutin itu bisa kamu beli di Marrakesh ataupun di Essaouira. Cuman bedanya kalau di Essaouira itu harganya jauh lebih murah dibandingin Marrakesh, tapi modelnya terbatas. Sedangkan kalau di Marrakesh itu modelnya jauh lebih beragam,
tapi harganya ya lumayan lebih mahal. Yang ketiga yaitu art, itu berupa keramik ataupun pajangan-pajangan. Nah kebetulan waktu aku tinggal di Safi itu adalah pengrajinnya, jadi harganya jauh lebih murah dibandingin kalau kami misalkan beli di Marrakesh. Cuman jarang banget ya kayaknya kalau turis itu mampir ke Safi. Sebenarnya kalau kamu dari Marrakesh mau ke Essaouira, kamu pasti ngelewatin Safi. Cuman emang jarang banget yang mampir ke pasar di Safi. Padahal kalau kamu mampir ke pasar ya, pasar tradisionalnya itu banyak banget keramik-keramik piring yang lucu-lucu banget, dan juga ada sand painting, dan itu lucu-lucu banget. Aku pernah nggak ya di vlog? Kayaknya aku pernah deh, ntar aku unjukin vlognya ada nggak ya? Aku lupa vlognya ada apa enggak. Tapi jelas waktu aku di Safi, aku sering banget main ke situ. Oh ya, ada juga wooden box. Nih kayak gini, ini box-box kayu. Dan ini tuh bukan cuman pajangan doang, tapi ini tuh sebenarnya tempat penyimpanan rahasia. Jadi ini ada kode-kodenya gitu. Aku lupa ini bukannya gimana ya. Wah beneran aku lupa nih bukannya gimana. Nah kalau ini kayak gini, nih ini tuh ada cantelannya lah. Ini tuh ada ininya nih. Grid ini sebenarnya kalau ditekan, nah tuh buat penyimpanan. Tapi kalau ditutup gini, tuh kayak nggak ada bedanya. Jadi tempat penyimpanan rahasia dari kayu. Ini juga aku lupa ini caranya gimana ya. Aduh, ini ada isinya apa enggak ya? Kayaknya ini buat ngebukanya, tapi aku lupa ditarik ke belakang apa? Oh ini, tarik begini. Set. Terus ini, nah ada kuncinya ini. Tuh. Ada kuncinya. Tutup, terus ini di tuh. Jadi itu unik. Yang terakhir ada pernak-pernik kayak magnet gini, Maroko nih, ataupun gantungan kunci kayak gini nih. Nih ada tulisannya Marok belakangnya. Ini bisa beli di Marrakesh ataupun Essaouira, itu harganya sama aja. Di Safi juga harganya sama aja kok. And that's it, tips belanja oleh-oleh dari aku. Kalau ada yang mau dibahas lagi bisa komen, ntar aku bahas. Oke, so see you on my next episode. Bye.